Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Arza FM. Langsung saja kita perkenalkan dan kita persembahkan Dr. Arif Eko Rahmansyah. Saya hello Dok. Halo Sobat Arza, Gimana kabarnya Dok hari ketemu ini Dok? terus, ketemu lagi. Kabar Alhamdulillah sehat. Kita podcast kali ini kita bakal ngulik atau kita coba tanya-tanya sama Dr. Arif nih tentang cabut gigi. Permasalahan yang ada di sekeliling kita tentang mitos dan fakta cabut gigi maupun pasien yang kebelet mau datang ke dokter gigi mau minta cabut. Kita ulik di sini, kita cari ilmu-ilmunya di sini. Oke. Oke. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah semua gigi yang sakit itu perlu dicabut, Dok? Kalau misalnya pertanyaannya gigi sakit apa perlu dicabut? Ya dokter cuman atas permintaan pasien. Pasien datang, "Dok, minta cabut." Oke. Dok, cabut sekalian nyawanya. Siap. Tapi kan kembali lagi ya, paradigma perawatan modern itu paradigma perawatan modern itu intinya begini, pada saat ada datang dengan kondisi sakit, kalau memang masih bisa dipertahankan, nggak perlulah dicabut. Sebenarnya efek dari pencabutan yang kalian harus ketahui itu adalah pada saat memang kemarinnya sakit nih, terus dicabut, ya bener, sakitnya tuh hilang, tapi giginya juga hilang bro. Kalau giginya hilang, makannya gimana bro? Ya kan? Betul. Padahal ada pilihan lain nih. Kalau misalnya sakit, masih bisa dirawat. Konteksnya selama masih bisa dirawat loh ya. Selama masih bisa dirawat, mendingan dirawat dulu gitu. Karena kalau dirawat, sakitnya hilang, giginya masih tetap ada. Jadi fungsi kunyah masih tetap bisa dijaga. Kalau dicabut ya hilang lah. Giginya hilang, ntar makannya gimana? Mau langsung telan aja. Minta kunyahin, Dok, teman-teman. Oke, dapat kita simpulkan bahwa selagi gigi itu masih bisa untuk kita rawat, lebih baik dirawat, Dok ya, daripada langsung dicabut. Iya, tapi kembali lagi ya, mungkin ada beberapa orang yang memang minta langsung dicabut. Kenapa? Karena kan tadi kalau harus dirawat itu kan harus butuh waktu ya, perawatan nih. Misalnya kontrol lagi seminggu, sedangkan nggak bisa dok, saya ini rumahnya pelosok banget. Itu buat pasien-pasien yang ada keterbatasan. Akhirnya ya mau nggak mau kita lakukan pencabutan dengan terpaksa lah, intinya gitu. Saya nggak bisa perawatan dok, karena kalau perawatan kan harus kontrol seminggu sekali, sedangkan rumah saya tuh jauh. Rumah saya tuh di pelosok, belum lagi kalau hujan jalannya becek. Jadi sulit nih, ya udah mau nggak mau kita cabut aja. Jadi supaya dia nggak sakit gigi lagi gitu. Oke. Terus alasan utama nih, Dok, atau alasan umum seseorang perlu dilakukan pencabutan gigi itu di saat kondisi giginya seperti apa, Dok? Biar sobat-sobat Arza tahu nih, indikasi cabut tuh sebenarnya kayak gimana sih, Dok? Nih buat sobat Arza yang mau beneran cabut gigi nih, perhatikan dulu ya. Jadi harus datang dulu yang pertama ke dokter gigi terdekat. Jadi dokter gigi itu akan ngecek dulu di awal, identifikasi dulu. Nggak mesti harus main dok langsung cabut, nggak, dilihat dulu. Tapi yang pasti diindikasikan dicabut itu satu, kalau memang dia itu sudah nggak bisa dirawat lagi. Artinya apa? Perawatan pencabutan gigi itu adalah perawatan yang paling terakhir. Misalnya paling terakhir tuh udah upaya untuk dipertahankan, dirawat tetap nggak bisa, tetap sakit. Nah baru pilihan terakhir adalah pencabutan. Atau misalnya datang dengan kondisi yang sisa akar yang nggak bisa dipertahankan, nggak bisa dirawat. Kalau orang Banjar bilangnya namanya apa? Tunggul. Sisa akar, tunggul gigi. Tunggul loh. Tunggul gigi. Nah, tunggul ametung. Misalnya datang dengan kondisi akar, kita cek dari hasil foto ronsen ternyata nggak memungkinkan untuk dipertahankan, ya pilihan terakhirnya ya pasti dicabut. Gitu maksudnya. Tapi lain lagi kalau konteksnya kita bicara ke gigi geram bungsu. Oh iya, gigi. Mau ada keluhan, mau tidak ada keluhan, selama dia tumbuhnya miring atau impaksi, ini kalian harus tahu ya, gigi geram tuh ada 3. Yang paling belakang itu namanya gigi geram bungsu.
Nah biasanya kebanyakan tuh tumbuhnya miring. Kalau sudah miring nggak usah nunggu sakit, nggak usah nunggu ada keluhan, mendingan cepetan cabut karena itu nggak layak untuk dipertahankan. Kenapa nggak layak dok untuk Ya kan dipertahankan? tadi impaksi dia terjepit. Posisinya aja dia nggak normal, Mm-mm. apalagi fungsi kunyahnya nggak ada, mudorotnya lebih banyak. Maksudnya gimana dengan posisi yang miring membuat kondisi gigi depannya, gigi geram yang nomor 2 itu rawan untuk rusak. Oh iya, karena posisinya tadi tumbuhnya miring ya dok ya. Iya, gitu maksudnya. Dan kalaupun dibersihkan juga agak sulit ya karena gigi geraham ujung itu sangat susah untuk Ya itu dibersihkan. bersihkannya dicabut tadi itu, Oh, bersihkan itu dibersihkan, dicabut. dibersihkan seakar-akarnya. Nah, gitu guys. Jadi pencabutan gigi geraham bungsu atau gigi geraham paling ujung itu sakit atau nggak ada keluhan itu wajib dicabut ya dok ya. Kalau kondisinya impaksi, Kalau kondisinya miring. impaksi ya, kondisinya miring ya. Ya, Oh iya, iya. kalau dia kondisinya tumbuh sempurna, bagus, ya nggak perlu lah dicabut, nggak perlu. Tapi kebanyakan orang sih 80-90% kebanyakan tuh impaksi miring. Tumbuhnya miring. Ya Oke. gitu. Terus dok, kalau misalkan gigi tersebut kita ambil atau kita cabut nih, itu mempengaruhi struktur wajah nggak dok? Mungkin dari tadinya simetris wajahnya, setelah dicabut giginya wajahnya jadi bengkok ke kiri atau ke kanan dok? Bisa dijelaskan dok? Kalau misalnya pertanyaan apakah pencabutan mempengaruhi struktur wajah, Betul. coba gigimu cabut yang depan, terus senyum, berubah nggak mukamu? Berubah dok. Ya udah, pasti kebanyakan ya pasti berubah. Maksudnya berubah itu bukan hanya berubah pada saat senyum ya. Kemarin cakep sekarang jadi lucu gitu bukan ya. Tapi berubah itu artinya di suatu saat karena ada yang hilang kemudian tidak digantikan. Kemudian ada perubahan pergeseran gigi karena ada daerah yang hilang kemungkinan gigi yang lain akan bergeser. Maka strukturnya juga akan berubah. Gitu maksudnya. Oke. Tapi nggak langsung cabut langsung besoknya berubah ya nggak juga gitu loh. Iya iya iya. Jadi kalau misalkan kita cabut gigi geraham nomor 1 nih dok, itu sebaiknya kita gantikan posisinya pakai gigi tiruan ya dok ya. Alangkah baiknya. Ya kecuali kartu merah nggak bisa digantikan. Itu dia. Sarannya gitu sih. Sarannya kalau ada gigi yang hilang ganti guys. Karena kalau nggak diganti tadi geser. Kalau geser entar ada perubahan fungsi, perubahan bentuk. Nah pada saat perubahan bentuk ya tadi bisa menyebabkan wajahnya jadi asimetris. Asimetris tuh nggak simetris antara kanan sama kiri. Terus kalau misalnya nih yang cabut kanan terus gigi terus misalnya nih kemungkinan terburuknya ada pergeseran terus tulang rahangnya itu agak kempot gitu agak masuk. Terus gimana dok? Ya cabut aja yang satunya lagi juga biar sama-sama kempot. Jadi simetris kan. Saran yang sangat bagus dari dokter Arif. Nah terus nih, tadi kan cabut gigi bungsu. Ada perbedaan gak sih dok? Cabut gigi geraham bungsu dengan cabut gigi biasa. Ada perbedaan. Ya jelas ada perbedaan. Mungkin cara pencabutannya atau cara proses sakitnya dok bisa dijelaskan biar sobat-sobat Arja nih nggak kaget kalau misalkan nih sewaktu-waktu sobat Arja mau cabut gigi bungsu dan dulunya pernah cabut gigi biasa, banyak yang Enggak. mengira kayak biasa aja cabut gigi bungsu. Ya tapi sebenarnya yang perlu disadari adalah pada saat mencabut gigi itu nggak mesti semua rasanya sama. Nggak mesti semua waktu pengerjaannya sama. Misalnya contoh, dok saya dulu pernah cabut gigi 5 menit aja keluar. Ya mungkin waktu dulu yang 5 menit keluar itu sebenarnya udah sisa akar yang sudah lama, sudah muncul di permukaan yang nggak banyak masuk di dalam tulang gitu. Terus tiba-tiba sekarang datang cabut pas yang sekarang dikerjakan ternyata 30 menit misalnya karena ternyata dia terpendam banget di dalam tulang, udah tertutup gusi, jadi kita harus open flap. Ya semua kasusnya itu nggak mesti dibikin ekspektasi yang sama. Tapi kalau misalnya pertanyaannya perbandingan antara teknik mencabut gigi biasa dengan gigi geram bungsu, ya emang jauh beda gitu. Jadi pada saat gigi geram bungsu tuh gigi yang miring, yang tenggelam di dalam, maka nggak bisa dicabut langsung biasa, harus kita lakukan pembedahan. Makanya kalau kita cabut gigi geram bungsu tuh pasti kita brandnya kita bilangnya tuh operasi kecil. Karena kita harus ngeflap buka
gusinya, kita harus ngurangin tulangnya. Kadang juga kita harus memecahkan giginya, jadi nggak bisa kita keluarkan utuh gitu. Tapi kalau pencabutan biasanya sih kita nggak perlu harus membuka gusinya, ngurangin tulangnya, nggak perlu sampai seperti itu gitu. Oke. Jadi beda di tekniknya. Beda Iya. ya, beda di tekniknya Beda sama. di tekniknya, beda di rasa setelah penyembuhannya, sama beda rasa waktu bayarnya. Iya, betul sekali. Kalau range pencabutan gigi biasa mungkin ya 300 sampai 500 ribu ya, Dok ya. Kalau Ya, kisaran rata-rata paling mahal rata-rata ya? 500 lah. Paling Per mahal gigi loh ya. per gigi. Heeh. Kalau untuk gigi geram bungsu pencabutan ya karena masuk bedah ya mungkin range-nya dari 2 juta sampai 3 juta sih. Nah, Sobat Arja, jadi pencabutan gigi bungsu tuh beda ya sama pencabutan gigi biasa. Dari harganya sudah beda. Kalau gigi biasa ya 300 sampai 500 ribu ya kata dokter Arif tadi. Kemudian pencabutan gigi bungsu nominalnya jutaan kalau misalkan mau cabut. Karena itu sudah melalui proses pembedahan kecil namanya dokter Arif, kata dokter Arif tadi ya. Terus Itu mungkin gini ja, mungkin untuk teman-teman yang pernah tes TNI atau Polri atau IPDN, betul. pasti untuk yang namanya pencabutan gigi geram bungsu itu adalah suatu hal yang biasa. Karena itu salah satu syarat untuk tes itu nggak boleh ada gigi geram bungsunya itu miring atau tidak tumbuh sempurna. Makanya mungkin teman-teman atau sobat Arza yang pernah operasi gigi geram bungsu mungkin boleh komen, maksudnya sharing rasanya gimana sih? Betul. Terus efek setelah penyembuhannya gimana sih? Karena masih banyak yang takut karena tadi dibilangnya itu adalah operasi kecil gitu. Padahal sebenarnya dasarnya adalah sama-sama teknik mencabut gitu loh. Cuman membedakan caranya aja. Gitu. Ya, jadi buat sobat-sobat Arja nih apalagi yang teman-teman mau tes TNI atau Polri atau kedinasan lainnya, dicek terlebih dahulu gigi bungsunya karena itu mempengaruhi nilai dari tes kesehatan nantinya, Dok ya. Oh ya, ada lagi yang perlu dilakukan pencabutan. Apa itu, Dok? Biasanya itu ada juga kasus yang dia tuh usianya sudah di atas 12 tahun, tapi ternyata masih ada gigi susu. Jadi biasanya tuh kondisinya gigi susunya ada, gigi permanennya ada. Jadi namanya itu persistensi. Persistensi itu numpuk giginya karena waktu dulu permanennya tumbuhnya itu di jalan yang lain. Harusnya kan biasa tumbuh tuh dorong ke gigi susu sehingga gigi susu goyang, permanennya tumbuh. Nah, si gigi permanennya itu tumbuh biasanya tuh lebih ke langit-langit tuh, lebih ke dalam. Jadi gigi susu sudah tumbuh, permanen juga tumbuh. Jadi double giginya. Nah, sarannya sih dicabut yang gigi susunya. Atau ada juga kasus namanya itu adalah mesiodens. Jadi mesiodens itu kelebihan benih gigi. Jadi gigi seri kita tuh kan rata-rata 4. Nah, ini ketambahan lagi, bisa 1, bisa 2. Cuman biasanya dia cirinya itu bentuknya itu konus. Jadi kayak runcing. Oh iya, Bisa tumbuhnya pas di tengah-tengah gigi atau di langit-langit biasanya kayak gitu. Nah, itu juga sarannya sih dicabut. Karena kalau itu udah dicabut, nah seenggaknya nggak ada kontur yang berantakan atau secara fungsi semua akan menjadi normal gitu. Jadi nggak perlu nunggu sakit kalau itu. Nah gitu guys ya, sudah jelaskan panjang lebar oleh dokter Arif tentang pencabutan gigi bungsu, tentang pencabutan gigi biasa. Terus ada sobat Arja nih dok yang tanya, ada nggak sih dok resiko atau komplikasi yang bisa terjadi setelah cabut gigi dok? Ya ada, pasti ada. Semua tindakan tuh pasti ada faktor risikonya. Belah bibir. Ya sebenarnya tergantung juga semua kondisi di awal dari pasiennya. Misalnya contoh, dia punya riwayat hipertensi, dia punya riwayat gula darah, dia nggak bilang. Setelah lakukan pencabutan, ternyata darahnya banjir nih, nggak berhenti-berhenti, nggak membeku. Ya itu salah satu bentuk komplikasinya atau faktor risiko yang akhirnya memperburuk keadaan setelah pencabutan. Terus ada juga kondisi namanya itu adalah dry socket. Nah, dry socket itu setelah pencabutan itu kondisinya nggak menyembuh, tapi makin sakit, perih kayak gitu. Nah, itu solusinya ya biasanya harus dilukain lagi, harus diberdarahin lagi supaya kebentuk jaringan yang baru.
Terus ada juga namanya parestesi. Parestesi itu berarti ada saraf yang cedera atau luka sehingga pada saat misalnya setelah pencabutan selang waktu 1 jam atau 2 jam berikutnya bahkan setelah 1 hari 2 hari masih tetap kebas. Nggak pernah tahu ya. Gak pernah merasakan. Jadi dan dia nggak pernah odontek hari ini sebulan kemudian masih tetap dok. Saya masih kayak ada rasa biusnya. tahu. Mm-mm. Nah, itu berarti kemungkinan besar parestesi yang terjadi. Iya iya. Tapi yang nggak perlu khawatir lah, masih ada dokter yang kamu harus ajak bicara sebelum melakukan tindakan pencabutan. Artinya tuh waktu mau datang ya konsul dulu lah, nggak usah langsung main cabut-cabut aja gitu loh. Minimal konsultasi dulu guys ya. Ya. Dan kamu harus jujur apa yang terjadi pada dirimu. Misalnya, dok saya ini ada riwayat gagal ginjal. Misalnya saya lagi terapi perawatan ginjal, misalnya lagi hemodialisa atau cuci darah. Atau misalnya dok saya punya riwayat sakit jantung. Dok saya punya riwayat sakit darah. Leukemia misalnya. Mm-mm. Atau paling gampangnya ya punya riwayat gula darah yang tinggi misalnya. Ya itu harus disampaikan. Sarannya sih seperti itu. Jangan menutupi ya dok ya dari. Ya, karena dia pengen dicabut terus dia Ah. nutupin, nggak boleh. Nanti yang kena ya pasti dokternya gitu. Mm-mm. Jadi kalau sobat-sobat Arja pengen melakukan tindakan ataupun perawatan, konsultasi aja minimal dulu ke dokter gigi biar dijelaskan langsung oleh dokter kami atau dokter lain. Mungkin kalau misalkan sobat-sobat Arja pernah ke klinik lain, datang aja dulu konsultasi dulu, tanya-tanya dulu, jangan langsung dok minta cabut, dok langsung ditambal. Nah, itu salahnya kebanyakan pasien sini gitu dok. Jadi datang lubang sedikit mau cabut. Cabut apa itu? Cabutnya. Cabut gigi dok. Oh, oke. Terus ada lagi pertanyaan dari sobat Arja nih dok. Kok sobat Arzan nanya terus sih? Baru 2 nih dok. Oh, baru Baru 2 pertanyaan dari sobat Arja nih. Ada ibu-ibu hamil dok mau cabut gigi, apakah bisa dok? Ibu hamil. Mau cabut gigi, kan cabut gigi kan harus dilakukan dengan anestesi terlebih dahulu. Apakah mempengaruhi dok? Oke. Ibu hamil datang mau cabut gigi, nah ya cek lagi kembali lagi. Oh ini sakit bu, masih bisa dirawat, nggak usah dicabut gitu ya kan. Oh ini mau cabut tapi kondisinya sisa akar dan nggak sakit, nanti aja bu, cabutnya di pending setelah lahiran aja gitu. Ya semua tergantung pas ibu hamil datang tuh kondisinya gimana dulu gitu. Betul. Tapi yang bisa dipastikan mau hamil mau enggak datang dalam kondisi sakit ya nggak bisa dokternya nyabut, nggak akan bisa gitu pada saat lagi kondisinya sakit. Oh berarti kalau misalkan pasien itu datang mau cabut tapi kondisi giginya tuh sedang sakit berarti nggak Iya. bisa dicabut ya dok? Iya, mau hamil nggak hamil sakit ya nggak bisa dicabut gitu. Ya cuman tadi kalau misalnya konteksnya hamil biasanya kita lebih ke menunda sih, menunda. Kalau memang itu memang indikasi pencabutan ya kita sebaiknya kita tunda karena pemberian obat anestesi itu ada efek adrenalinnya. Efek adrenalin itu bisa menyebabkan jantungnya makin berdebar-debar gitu. Takutnya akan ada kontraksi-kontraksi misalnya atau kontraksi palsu, nanti kan khawatir nih ibunya gitu. Iya. Kok sudah mau lahir? Benar nggak sih dok kalau misalkan kita mencabut gigi itu bisa bikin buta? Itu kemungkinan besar mitos aja sih. Mitos ya dok? Oh, ya. Mitos. Faktanya pas habis cabut gigi terus kecelakaan jadi buta, ya itu bisa. Itu fakta. Tapi kalau pertanyaannya cuman cabut gigi jadi buta, kemungkinan besar mitos. Mitos Fix ya, Dok, ya. mitos sih. Oke, sampailah kita ke penghujung acara podcast pada hari ini. Apakah dari Dokter Arif Ada lagi nih mitos atau fakta? apa tuh? Cabut gigi keluarin duit. Mitos atau fakta? Fakta dok. Oh iya jelas. Jelas. Kalau nggak fakta dokternya nggak dibayar. Bro. Tutup aja kliniknya udah. Oke, ada kesan-pesan yang mau disampaikan oleh Dokter Arif Ya, mengenai sobat-sobat Arja mungkin maybe? Ya pesan-pesannya kalau bicaranya cabut gigi kalau bisa jangan sampai dicabut ya guys. Kalau bisa. Jadi kalau bisa ya benar-benar dijaga, jangan sampai ada yang rusak apalagi sampai dicabut.
Karena efek dari pencabutan menyebabkan ada kehilangan gigi. Sedangkan kita masih belum mampu untuk menggantikannya. Ada perubahan struktur gigi, ya akhirnya di masa depannya akan lebih banyak permasalahan yang terjadi. Betul sekali. Mau diperbaiki juga sudah terlalu lama, mau diperbaiki budgetnya juga nantinya akan terlalu banyak. Nah, sebaiknya ya kalau bisa jangan sampai yang rusak banget lah. Apalagi sampai akhirnya dicabut gitu. Kecuali gigi geraham bungsu. Nah, itu. Nah, itu Kalau gigi guys geraham ya. bungsu nggak usah khawatir, mendingan cabut aja. Nah, gitu guys ya, udah kita diberikan pencerahan, kita diberikan ilmu yang sangat daging hari ini oleh Dr. Arif Eko. Sekian dari podcast kami. Kalau misalkan dari sobat-sobat Arja pengen tanya-tanya, tulis aja di kolom komentar atau bisa juga melalui sosial media kami. Ada Instagram kami di arjadentaloffice.bjb, kemudian ada TikTok kita juga di @arjadentaloffice.bjb juga. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami di Arja Entertainment. Jangan lupa like, comment, and share. Ya Dok ya? Iya, Betul. kalau komen nggak harus perawatan di Arja kan? Gak harus. Ya nggak harus kan? Nggak harus. Namanya aja komen nanya ya kan? Iya, bebas lah. Bebas aja. Mungkin kalian di Jakarta, kalian di Bandung, kalian di Inggris nonton terus kalian mau nanya-nanya silakan aja, nggak mesti kok harus perawatannya di Arja. Gak mesti. Kita di sini membuka ruang untuk tanya jawab aja. Ya, ya, siapa tahu karena dari kalian nanya terus, akhirnya kita buka cabang di sana kan bisa jadi. Bisa jadi. Oke, sekian dari kami podcast hari ini, kita sudahi dulu. Salah kata mohon maaf. Tetap stay tune di arjadentaloffice.bjb. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.